Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dan menerangkan apa itu visualisasi data menggunakan aplikasi Gemini. Pemanfaatan AI untuk visualisasi data. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bima Saktiawan dari NPM 2508 2010 091. Dan perkenalkan, nama saya Galileo Adiwijaya dengan NPM terakhir 074. Perkenalkan, saya Raditya Wahyu Pratama dengan NPM terakhir 053. Perkenalkan, saya Alif Maulana Najimuddin dengan nomor NPM terakhir 052. Perkenalkan, nama saya Aditya Agung Nugroho dengan NPM terakhir 046. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Untuk poin 1.1 yaitu menjelaskan tentang latar belakang dan urgensi dari permasalahan yang kita ambil ini. Di era digital saat ini, data menjadi salah satu aset paling berharga dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Namun, data dalam bentuk mentah seringkali sulit dipahami dan dianalisis. Oleh karena itu, visualisasi data menjadi alat yang sangat penting dalam membantu mengambil keputusan. Visualisasi data memungkinkan penyajian informasi dalam bentuk grafik, diagram, atau peta sehingga mempermudah pemahaman pola, tren, dan hubungan dalam data. Menurut Sulyatana F 2024, visualisasi data membantu dalam menyederhanakan informasi kompleks agar lebih mudah dipahami dengan memanfaatkan berbagai visualisasi data. Organisasi dapat mengidentifikasi tren, anomali, serta hubungan yang tersembunyi dalam data mereka. Visualisasi data juga memungkinkan komunikasi informasi yang lebih jelas dan efektif kepada para pemangku kepentingan. Dalam pengambilan keputusan, data yang disajikan dengan baik melalui visualisasi data dapat membantu manajer atau pimpinan organisasi untuk lebih cepat memahami kondisi bisnis, tren pasar, serta performa operasional. Misalnya dalam dunia bisnis, perusahaan yang sering menggunakan dashboard visualisasi data untuk menampilkan data penjualan, kepuasan pelanggan, serta metrik keuangan yang penting dengan memahami data ini secara visual. Para pengambil keputusan dapat berespons dengan lebih cepat dan tepat. Sektor usaha mikro kecil dan menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya digitalisasi, UMKM dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola dan pemanfaatkan data mereka. Selain dalam dunia bisnis, visualisasi data juga sangat penting dalam bidang kesehatan, pemerintahan, dan riset akademik. Sebagai contoh, dunia medis penggunaan grafik dan peta interaktif membantu dalam memantau penyebaran penyakit seperti yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Para peneliti dan juga tenaga kesehatan dapat memahami data epidemiologi dengan lebih cepat dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang lebih tepat. Oleh karena itu, pemahaman dengan konsep teknik dan implementasi visualisasi data sangatlah penting. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai berbagai aspek visualisasi data guna membantu individu maupun organisasi dalam membuat keputusan berbasis data yang lebih baik. Oke, selanjutnya ada tantangan UMKM. Itu tantangan pada UMKM dapat dikelompokkan menjadi 3 masalah utama. Oke, ulangi.
Selanjutnya ada tantangan data UMKM, keragaman, ketidakrapian, dan volume data. Nah, tantangan ini dibagi menjadi 3 masalah, yaitu yang pertama ada keragaman atau variety. Data UMKM ini berasal dari berbagai sumber yang terpisah seperti catatan transaksi manual, e-commerce, media sosial, aplikasi kasir, dan bank. Format dan strukturnya pun sangat berbeda, sulit untuk melihat gambaran operasional yang utuh. Terus selanjutnya ada ketidakrapian atau veracity. Data seringkali tidak lengkap, memiliki typo, salah format, misalnya tanggal atau mata uang, ataupun duplikasi. Tidak ada standar penginputan yang konsisten. Keputusan bisnis didasarkan pada informasi yang tidak akurat dan berisiko tinggi. Selanjutnya ada volume. Meskipun ukurannya kecil, transaksi harian yang masif ditambah data interaksi pelanggan digital menghasilkan volume data yang terus bertambah. UMKM kewalahan untuk memproses data ini secara manual, menyebabkan informasi berharga terabaikan. Untuk catatan sendiri, data yang kotor dan tidak terintegrasi menghambat UMKM untuk memanfaatkan potensi pasar secara maksimal. Nah, untuk selanjutnya mengapa visualisasi data itu penting untuk pengambilan keputusan dalam konteks tantangan data seperti keragaman, ketidakrapian, dan volume yang besar. Visualisasi kompleks menjadi alat penting agar UMKM dapat melihat makna di balik data, bukan sekedar menampilkan grafik sederhana, tetapi menghadirkan insight strategis yang membantu pengambilan keputusan memahami situasi bisnis secara menyeluruh. Itu yang pertama, ada menyentuhkan data yang terfragmentasi. Visualisasi kompleks memungkinkan penggabungan berbagai sumber data dari transaksi manual, laporan e-commerce, hingga media sosial dalam satu penampilan interaktif. Kemudian ada memperjelas pola dan anomali. Ketika data berantakan dan tidak konsisten, visualisasi dapat membantu menemukan pola tersembunyi yang tidak terlihat pada tabel mentah. Kemudian ada mengubah volume data menjadi insight. Dengan meningkatnya volume transaksi harian dan interaksi digital, manusia sulit memproses data dalam jumlah besar secara manual. Visualisasi interaktif seperti time series, bubble chart, atau network diagram membantu menyederhanakan ribuan data menjadi bentuk visual intuitif. Kemudian, ada meningkatkan kualitas keputusan. Visualisasi kompleks membantu pelaku UMKM beralih dari keputusan berdasarkan intuisi menjadi keputusan berbasis data. Dengan tampilan visual yang jelas dan dinamis, kesalahan interpretasi dapat diminimalkan. Untuk yang terakhir ada mendukung kolaborasi dan transparansi. Dashboard visual yang mudah diakses membuat semua anggota tim dari pemilik usaha hingga karyawan dapat memahami situasi bisnis bersama. Hal ini mendorong kolaborasi lintas fungsi, transparansi data, dan budaya pengambilan keputusan berbasis fakta atau data-driven culture. Baik, saya lanjutkan. Definisi AI dalam visualisasi data. AI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, daya saing, dan inovasi UMKM. Melalui otomasi, analisis data, dan personalisasi layanan, teknologi ini membantu pelaku usaha kecil tetap relevan di era digital. Ini sedikit penjelasan mengenai peran AI dalam sektor UMKM. Yang pertama, otomasi operasional. Yang kedua, analisis data dan prediksi. Next. Yang ketiga, pemasaran digital yang efektif. Yang keempat, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Yang kelima, inovasi produk dan layanan.
Yang keenam, ekspansi ke pasar digital. Next. Baik, saya akan menjelaskan komparasi antara analisis manual menggunakan spreadsheet dan menggunakan Gemini. Jadi untuk analisis manual menggunakan perangkat lunak spreadsheet seperti Excel atau Google Sheet, dan analisis berbasis AI menggunakan model generatif canggih seperti Gemini. Perbandingan ini akan menyoroti perbedaan signifikan dalam hal efisiensi waktu, tingkat akurasi, dan kedalaman wawasan insight yang dapat dicapai. Lanjut. Karakteristik dan keterbatasan analisis data manual atau menggunakan spreadsheet. Analisis manual telah menjadi tulang punggung pengolahan data UMKM selama beberapa dekade. Metode ini mengandalkan spreadsheet sebagai alat utama untuk mencatat, menghitung, dan memvisualisasikan data. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang eksplisit dan sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna, yang memerlukan pemahaman teknis yang memadai mengenai fungsi dan logika spreadsheet. Yang pertama itu tantangan dalam aspek waktu dan efisiensi. Tahap yang paling memakan waktu adalah pembersihan data atau data cleaning dan formatting. Data UMKM seringkali berantakan, memiliki entry yang tidak konsisten, misalnya nama produk yang dieja berbeda atau memiliki nilai yang hilang atau missing values. Proses cleaning ini harus dilakukan manual, baris demi baris, yang sangat tidak efisien untuk dataset yang terus bertambah. Yang kedua, pembuatan visualisasi yang berulang. Setiap chart atau grafik harus dibuat secara terpisah. Jika seorang pemilik UMKM ingin melihat tren penjualan per bulan, per kategori produk, dan per lokasi, ini berarti harus membuat dan menformat 3 grafik terpisah, mengulang langkah pemilihan data dan pengaturan sumbu. Yang ketiga, keterbatasan skalabilitas. Ketika volume data meningkat dari puluhan ribu baris ke ratusan ribu, spreadsheet mulai mengalami perlambatan kinerja, waktu pemrosesan formula dan loading file, dan dapat menghambat proses analisis yang harusnya cepat. Baik, langsung ke keunggulan dari Gemini. Analisis yang didukung oleh model AI generatif seperti Gemini mewakili lompatan kuantum dalam bagaimana UMKM dapat berinteraksi dengan data mereka. Gemini berfungsi sebagai analisis data scientist virtual yang dapat memproses, memahami, dan memvisualisasikan data hanya dengan perintah bahasa alami atau yang bisa kita sering dengar yaitu prompt. Dalam efisiensi waktu, Gemini bisa menganalisis instan melalui bahasa alami. AI menghilangkan kebutuhan untuk menulis formula atau pembuatan pivot table permintaan seperti analisis 5 produk teratas yang mengalami penurunan penjualan signifikan bulan ini dan memberikan visualisasinya. AI dapat menyelesaikannya dalam hitungan detik. Waktu analisis dikurangi dari jam menjadi menit. Yang kedua, otomasi data wrangling. Gemini memiliki kemampuan bawaan untuk melakukan data cleaning dan
standarisasi minor secara otomatis sebagai bagian dari proses analisis menghemat 80% waktu yang biasanya dihabiskan untuk persiapan data. Yang ketiga, visualisasi yang dinamis dan sesuai konteks. AI tidak hanya membuat grafik, tetapi juga merekomendasikan jenis visualisasi yang terbaik. Misalnya time series chart, tree map, atau scatter plot. Yang paling efektif menceritakan kisah dari data sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Lanjut. Lanjut, Dit. Hmm. Next, Dit. Data dummy, Dit. Langsung ke datanya aja. Ini Ya, paling jadi di sini terdapat data dummy, yaitu definisi dari data dummy yaitu sebagai data tiruan atau data simulasi merupakan sekumpulan data yang direkayasa atau dibuat secara artifisial untuk meniru karakteristik struktur, format, dan juga pola statistik dalam data bisnis UMKM yang sesungguhnya dalam konteks modul ajar visualisasi data ini untuk UMKM menggunakan Gemini. Penggunaan data dummy adalah prinsip metodologi yang fundamental modul ini. Yaitu tujuan dari data dummy yaitu menjamin keamanan dan privasi data, membangun skenario pembelajaran realistis, mencerminkan tantangan nyata, dan juga pokoknya fokus pada teknik dan alur kerja dan atau workflow. Selanjutnya ke prompt. Jadi di sini terdapat prompt 1 yaitu analisis tren penjualan bulanan dan produk terlaris. Tujuannya yaitu mengevaluasi kinerja penjualan historis, mengidentifikasi pola musiman, dan juga menentukan produk mana yang menjadi unggulan. Yaitu di sini terdapat prompt detail, membuat Grafik. visualisasi grafik batang komprehensif yang menampilkan total revenue penjualan bulanan dari bulan Januari hingga Juni. Lanjut. Lalu kita menggunakan Gemini dan juga spreadsheet untuk menggambarkan grafik batangnya. Di sini terdapat grafik batang dari data tersebut. Data tersebut diambil dari data kami, ya terus diolah menggunakan Gemini dan lalu menampilkan output sebagai berikut, yaitu grafik batang. Next, prompt 2 akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, saya akan menjelaskan dua kategorisasi dan segmentasi pelanggan sederhana. Tujuan manajerial adalah untuk memecah basis pelanggan yang bisa menjadi segmen-segmen terkelola untuk penerapan strategi pemasaran dan retensi yang dipersonalisasi. From detail, total pengeluaran dan frekuensi pembelian dari sheet pelanggan marketing. Lalu ada potensial pengeluaran sedang, frekuensi sedang, reguler, pengeluaran rendah, frekuensi rendah. Dan ada kategori VIP, pengeluaran tinggi, frekuensi tinggi. Next ke deskripsi output. Oke, Gemini akan yang pertama itu menganalisis data menggunakan kriteria yang diminta. Dua, membuat kolom baru, kolom kategori pelanggan. Lalu ketiga, ada ringkasan dan saran, menyediakan teks ringkasan termasuk rekomendasi strategi. Misalnya untuk segmen resiko hilang. Ini menyarankan penawaran diskon khusus atau survei umpan balik untuk mencari tahu penyebab penurunan frekuensi pembelian. Next. Oke, problem 3. Di sini penjelasan tentang proyeksi kebutuhan inventaris minimum. Tujuan manajerialnya mengoptimalkan pengelolaan inventaris untuk minimalkan biaya penyimpanan sekaligus mencegah resiko kehabisan stok. Problem detailnya, analisis rata-rata unit terjual harian dari sheet penjualan dalam 6 bulan terakhir. Buatkan formula di kolom baru yang menghitung safety stock. Lalu jelaskan pentingnya nilai safety stock ini bagi operasional harian. Deskripsi output. 1. Gemini akan menghitung formula. Formula kompleks digenerate secara instan. 2. Hasil kuantitatif kolom safety stock akan terisi dengan angka unit minimum yang harus selalu tersedia. 3. Penjelasan konseptual. Gemini menjelaskan bahwa safety stock adalah penyangga yang terperlukan untuk menutupi variabilitas permintaan atau keterlambatan pengiriman pemasok. Lalu ada perempat, pembuatan formula otomatis untuk perhitungan margin keuntungan kotor. Tujuannya mendapatkan visibilitas yang cepat dan akurat terhadap profitabilitas setiap produk atau layanan. Detailnya, di situ penjualan tambahkan kolom margin keuntungan kotor. Lalu terapkan formula tersebut ke semua basis data. Setelah itu highlight dan berikan rekomendasi produk yang mana harus direvin. Next. Oke, SS outputnya formula 1. Gemini akan formula perhitungan margin presentasi yang akurat dihasilkan dan ditetapkan di kolom baru. 2. Conditional formatting otomatis menerapkan highlight pada baris transaksi di mana margin kotor lebih besar 20%. Rekomendasi strategis Gemini akan memberikan daftar produk yang marginnya rendah dan menyarankan dua opsi, menaikkan harga jual atau menegosiasi ulang biaya bahan baku. Next. Baik, saya akan melanjutkan strategi saat AI menolak visualisasi data sensitif. Model AI seperti Gemini memiliki batasan ketat untuk menghindari penyalahgunaan, terutama terkait privasi dan keamanan. Jika AI menolak memvisualisasikan data, itu ada normalisasi
yaitu hapus atau samakan informasi mengenai pengenalan pribadi. Generalisasi, yaitu ganti nilai sensitif dengan kategori yang lebih umum, misalnya ganti gaji 7 juta rupiah menjadi kategori gaji menengah, atau pengalihan minta AI untuk memfokuskan hanya pada struktur data dan visualisasi placeholder bukan konten aktual. Kesimpulannya dan saran, kesimpulan dari penggunaan AI Gemini dalam visualisasi data memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi pelaku UKM. Yang pertama yaitu aksesibilitas tinggi, yaitu menghilangkan hambatan teknis yang biasanya memerlukan keahlian pemrograman atau perangkat yang mahal. Yang kedua yaitu efisiensi waktu, dengan proses pembuatan visualisasi dari data mentah menjadi wawasan dapat mempersingkat dari jam menjadi menit. Yang ketiga yaitu dalam wawasan cepat, AI dapat mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin terlewat oleh mata manusia, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Ada demokratisasi analisis, memungkinkan setiap anggota tim terlepas dari latar belakang teknisnya untuk menganalisis data bisnis. Berikutnya itu adalah saran untuk mengoptimalkan pemanfaatan visualisasi data berbasis AI, yaitu adalah penerapan bertahap, pilot project, memulai dengan integrasikan AI ke dalam analisis satu aspek bisnis yang penting, misalnya analisis penjualan bulanan atau manajemen stok. Yang kedua adalah integrasi sistem UMKM dengan kembangkan standar prompt spesifik untuk tugas-tugas berulang, misalnya prompt untuk visualisasikan perform produk terlaris kuantil ini. Standar ini dapat diintegrasikan sebagai bagian dari SOP standar operasional prosedur bisnis. Berikutnya adalah verifikasi dan akuntabilitas. Selalu verifikasi data mentah dan visualisasi yang dihasilkan AI dengan data sumber yang terpercaya sesuai permintaan. Berikutnya yaitu adalah pelatihan tim. Dengan adanya pelatihan singkat untuk tim inti mengenai cara membuat prompt yang efektif dan cara menginterpretasikan visual yang dihasilkan oleh AI. Dan sebagai penutupan, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semua dengan demikian presentasi dari tim saya semoga memberikan wawasan baru. Terima kasih.